tidak bisa berdiri sendiri, dalam arti kalau air itu tidak diwadahi, dituangkan begitu saja pasti tercecer di mana-mana, tumpah, bentuknya tidak jelas. Jadi orang legi itu dilematik sifatnya, mudah dilema selama dia tidak memiliki wadah yang jelas terhadap apa yang dia dilemai. Kalau dia dilema soal cinta, ya dia harus punya seorang yang berkomitmen untuk mencintainya. Jadi orang legi itu mudah dilema. Mudah dilema itu bagian dari itu tadi, sifat posesif dan sensitif itu tadi. Akhirnya berwujud pada sifat dilematik. Jadi air itu agar bentuknya menjadi gelas, dia harus diwadahi gelas. Air itu agar batas bentuknya jelas, berbentuk seperti cangkir, harus dimasukkan cangkir. Nah, kesuksesan legi itu terletak dari cangkir yang dia pakai untuk mewadahi dirinya. Orang lagi kalau tidak punya wadah bagi dirinya, wadah ini tentunya maknanya kan luas ya. Wadah bisa berarti keluarga atau tempat belajar atau apapun, atau aturan. Intinya sesuatu yang membatasi dirinya agar bentuknya jelas, arah dan bentuknya jelas. Sesuatu yang membentuk dirinya intinya. Itu harus dia punya. Kalau dia tidak punya wadah yang jelas bagi dirinya, dia akan terus dilema. Kalau dilema dia akan sia-sia, mengalir ke segala arah dan tidak jelas bentuknya dan menguap. Oke, itu emang sifat dasar air. Dilematik terus. Oh ya, ini yang umum, ini malah lebih umum. Ini bisa dititeni sih, bisa kita coba nanti teman-teman bisa survei kan gitu. Orang legi itu sifatnya tidak sabaran, jelas. Itu bagian dari sifat sensitif, posesif, dilematik itu akhirnya mewujud sifat yang tidak sabaran. Orang legi itu cenderung tidak sabaran. Nah, tentunya ini tidak dalam arti negatif, selalu negatif ya. Bisa berarti positif juga. Karena kalau orang legi itu positif, dia sifat tidak sabarannya menjadi sifat yang cekatan, sifat yang tidak mau sesuatu itu berada dalam ketidakpastian. Jadi orang legi itu paling tidak suka dengan ketidakpastian karena dia memiliki sifat dilematik dan tidak sabaran dan sensitif dan posesif. Oke. Jadi orang legi itu cewek banget ya. Jadi kasihan sekali orang legi itu. Orang lagi harus belajar untuk tidak berharap. Jadi semuanya belajar untuk tidak berharap pada orang lain itu Pak. Lagi ini kalau sudah terlanjur sayang itu harus tidak sabaran karena karakternya itu kalau sudah kalau udah mengalir yang mengalir. Pokoknya ibaratnya kalau misal air kalau sudah mengalir di sungai, ada batu yang menghambat pun dia akan mencari celah. Pokoknya biar caranya aku harus sampai sana. Kecuali bener-bener di bendung nggak bisa lewat. Nah, dia masih punya cara lain. Caranya menguap. Nah, itu tadi. Selain kan untuk agar tidak dilematik, lagi harus memiliki wadah yang jelas. Misalkan air itu harus bentuknya gelas, diwadahkan gelas. Tapi ya perlu diingat, gelas itu tidak boleh bocor. Air akan tetap mencari celah. Dilemanya tidak akan pernah berhenti selama fasilitas tidak lengkap. Oke. Tetap akan protes. Orang legi itu yang didamba cita-cita idealnya adalah lengkapnya fasilitas. Entah itu fasilitas cintanya. Cinta tergantung kepentingannya apa. Kalau uang ya, kalau ke ekonomi ya fasilitas rumah tangga atau apa ini istilahnya. Yang penting wadahnya cetol. Wadahnya jelas. Lengkapnya fasilitas. Perfeksionis. Dalam hal itu Mas, untuk menghentikan dilemanya dia mungkin butuh sesuatu hal yang perfect. Mungkin lebih cenderung ke hal yang yang batasnya jelas mungkin walaupun nggak perfect gitu ya. Iya. Karena kalau sifat perfeksionis nanti kepaing itu nanti yang bersifat perfeksionis. Pokoknya intinya legi itu selalu dilematik. Sifat dasarnya tadi ya pokoknya dilematik. Mencari celah untuk menuju tujuannya untuk mengalir terus. Dia akan selalu mengalir sebelum dihentikan. Nah gini, memahami kecenderungan sifat dari pasaran lahir atau hari lahir atau zodiak lahir, bahkan itu selain kita memang menggali dari elemennya atau berdasarkan dari ilmu Titan tadi, ilmu survei karakter, juga untuk membantu memahami itu harus ada komparasi atau perbandingan dari weton lain. Itu untuk memudahkan memahami. Misalkan lagi dibanding pon itu gimana, nah itu nanti akan membantu kita memahami pon dan legi. Legi dibanding paing gimana, dengan paing api, legi air dan api. Jadi memahami perbandingan akan memahami
nanti sifat itu nanti iki dasar sih jurumiyah yang itu kok alfiah ini kok sih. Nah kata sensitif, sifat sensitif itu bahasa Inggris mas sebenarnya sensitif. Kalau bahasa Indonesianya peka. Peka. Kalau bahasa Jawanya itu suroso. Peka itu suroso. Tapi ada temen namanya suroso itu, kalau doanya makbul itu namanya itu jadi orang yang perasa ya, suroso. Jadi kalau ada orang lahirnya lagi dikasih nama aja suroso. Suroso. Perasaan waspada, peka itu dalam arti waspada, sifat lagi itu waspada. Kan berarti yang pertama mau mudah diberi kesan, mudah diberi kesan, terus yang kedua mudah memberikan kesan. Terus yang ketiga posesif atau apa? Terus rasa memiliki atau rasa menyayangi. Terus yang dilematik. Yang keempat dilematik. Mudah dilema. Yang kelima tidak sabaran. Terus tadi yang nggak boleh lupa orang lagi aura secara umum, karisma secara umum, auranya manis atau imut atau dingin ceria. Pon juga ceria tapi beda nanti pokoknya manis. Sikap apa karena elemennya beda, dinginnya berbeda ya. Itu yang lagi jadi yang dimaksud apa? Mengesankan itu bisa berarti mengesankan secara positif atau tajam gitu ya. Intinya positif negatif itu bukan urusan elemennya ini kan. Iya enggak lagi perlu dijelaskan. Kadang kita ngomong sensitif itu mesti dimana negatif gitu takutnya. Okay. Nah terus sementara dari unsur itu tadi sifat legi kurang lebih. Terus yang nomor loro pon. Setelah lagi paing mas. Urut ya paing ya. Urut. Legi itu paing. Paingnya tadi unsurnya apa? Berlegi ki paing. Api maksudnya. Api itu kalau dalam neptu itu hitungan atau jumlah bobot yang berupa angka ya. Itu paing kan paling tinggi. Paing itu 9 paling tinggi. Kalau legi kan 5 tadi. Legi itu neptu atau bobotnya 5. Kalau paing itu neptunya 9. Oke, simbolnya api. Nah, itu dalam ilmu kosmologi umum, psikologi umum, astrologi umum, sifat api itu gimana gitu. Nah, sifat api 1 ambisius. Api itu ambisius. Jadi dia kalau mengejar keinginan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Paing itu sulit dihalangi, tidak bisa dihalangi paing. Kalau lagi masih bisa dihalangi sama apa tadi? Gelas sama wadah. Siapa yang bisa mewadahi api? Api tidak bisa diwadahi. Siapa yang bisa menghalangi api? Dia akan menerjang atau membakar semua yang api tidak, cenderung paling sulit untuk mengalah. Api paling sulit mengalah. Api tidak bisa dibentuk karena api punya bentuk sendiri. Benar sekali, api tidak bisa dibentuk. Jangan coba-coba Anda membentuk api. Anda bisa menginspirasi orang api, tapi Anda tidak bisa mendikte. Orang api tidak suka didikte. Dia paing itu nggak bisa didikte, nggak bisa gini. Dia punya keyakinan sendiri. Jadi saya bilang kecenderungan mas ya. Nanti ada perpaduan dari tanggal lahir, dia ini nanti akan akumulasinya ada sendiri. Nah, ini bahas elemen api. Ini sifat dasarnya api emang nggak bisa dibentuk kan. Oke, sebelum lanjut perlu dipahami bahwa hari pancawarna yang 5 ini fondasi dasar untuk memahami kepribadian orang lain. Ini lebih kentara daripada zodiak. Zodiak itu sulit orang dilihat zodiaknya apa. Tapi kalau pasaran itu bahkan ketika kita pertama bertemu itu sangat mudah untuk diidentifikasi orang ini paing, legi atau kliwon nih. Jadi pasaran ini sangat penting dari fondasi ilmu astrologi. Siap. Kembali ke paing. Kembali ke api. Ambisius. Api ambisius. Tidak bisa dibentuk. Panjang ini. Paing. 1 ambisius. Nggak bisa dibentuk karena sifat dasar api memang seperti itu. Yang kedua, ambisius itu mengejar tanpa bisa dihalangi. Totalitas itu kalau bahasa Inggrisnya ya totality, tapi bahasanya whole soul itu sepenuh jiwa. Jadi ambisius mengejar sesuatu sepenuh jiwa kan. Kalau ambisi kan niatnya, kalau sepenuh jiwa ya
semangatnya, entusiasmenya dia totalitas sepenuh jiwa. Apa yang dia ingini kan. Kalau tidak diingini dia tidak mengejar itu. Paling akan mengejar apa yang dia inginkan. Terus paling itu sifatnya itu tadi apa, ambisius, totalitas atau sepenuh jiwa. Yang ketiga, mudah tersulut, dalam arti tersulut keinginan. Sudah mudah tersulut keinginan, ambisius, sepenuh jiwa. Ambisius tidak bisa dihalangi kan, tidak bisa mengalah. Akhirnya ambisius, totalitas, terus apa lagi? Ambisius, totalitas, mudah tersulut. Terus sifatnya sukar mengalah dan temperamental orang lain itu. Ya memang Abi sih sopo sing iso ngalahno kan.